Halo, salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya Vanmo Harapan Mama TV yang akan mengulas pertandingan-pertandingan di Euro 2024 di Jerman. Dan saya akan tambahkan sedikit ulasan saya untuk Copa America ya, yang sudah mulai seru, mulai masuk ke babak 8 besar. Pertama, sebelum saya menganalisa laga nanti malam, saya akan mereview dulu laga-laga sebelumnya ya. Kemarin secara dramatis akhirnya Portugal berhasil lolos lewat adu penalti mengalahkan Slovenia ya. Sempat gagal Ronaldo di penalti pada saat extra time, akhirnya menang adu penalti. Kehebatan Diego Costa ya, 3 kali men-save penembak dari Slovenia. Berarti Portugal akan lolos bertemu dengan Prancis. Di pemenang Portugal Prancis akan bertemu dengan pemenang antara Jerman dan Spanyol. Lalu di bagian yang sebelah kanannya itu Inggris akan bertemu Swiss. Ini juga akan seru karena walaupun Inggris unggul kualitas individu tapi permainannya juga tidak meyakinkan ya. Inggris lolos 2-1 lewat perpanjangan waktu extra time. Dan laga nanti malam itu yang akan menentukan dua tim yang akan lolos ke perempat final. Ada dua laga, Belanda versus Rumania dan di laga yang lainnya Austria versus Turki. Sebelum saya masuk itu sedikit gambaran. Copa America pun sudah masuk ke babak 8 besar ya. Kita ketahui Argentina akan ketemu Ekuador di babak 8 besar. Ini juga laga yang seru karena Messi masih cedera ya. Semoga saja bisa tampil di babak 8 besar. Kalau itu Messi tidak bisa tampil, ketemu Ekuador yang juga alot ya, saya kira ini laga akan seru. Laga yang kedua itu di babak perempat final itu tim kejutan. Kanada ya, berhasil lolos ke perempat final. Kanada akan ketemu Venezuela, ini juga yang kejutan. Menang 3 kali di penyisian Venezuela selaku juara grup. Dan di bagian yang lainnya, di bagian kanannya itu yang sudah lolos adalah Uruguay selaku juara grup dan Panama selaku runner up. Ini akan menunggu lawannya yaitu laga nanti pagi antara Brazil versus Kolombia. Ini laga seru. Brazil versus Kolombia menentukan juara grup dan runner up. Yang jadi juara grup akan ketemu Panama, yang jadi runner up akan ketemu Uruguay. Sekilas Brasil Kolombia, analisa saya di laga pertama memang saya setuju dengan pendapat Ronaldinho ya, yang mengatakan bahwa tim Brazil ini tidak ada leadership dan cenderung pada saat menyerang itu ya secara ball position mampu menguasai, tapi untuk meng-create peluang-peluang di depan gawang itu masih kurang. Tapi di laga kedua Brasil berhasil melakukan pesta gol atas Paraguay, itu mulai menunjukkan ada peningkatan. Dan di laga nanti ketemu Kolombia ini juga seru ya. Tapi saya melihat kalau Kolombia secara permainan 2 kali saya menonton itu rapi mainan Kolombia ini. Antara bertahan dan menyerangnya itu saling kalau bisa dibilang itu dia menyerang tidak terlalu frontal, bertahannya juga rapi sehingga tim itu kesulitan untuk melakukan serangan yang bertubi-tubi ya, karena Kolombia ini secara permainan itu rapi sekali. Dan kembalinya James Rodriguez ke tim nasional itu bagi-bagi bolanya itu bagus ya. Salah satunya through pass yang di laga sebelumnya itu dia tunjukkan dan akhirnya bisa menjadi gol assist dari James Rodriguez. Untuk laga Brasil Kolombia saya melihat laga ini akan cenderung draw dan saya tidak melihat laga ini akan terjadi banyak gol karena ini sudah laga yang penentuan, tapi kedua tim sudah dipastikan lolos. Terkecuali Brasil nanti kalah telak dari Kolombia, lalu di tempat lainnya itu Costa Rica bikin kejutan menang telak atas Paraguay, baru mungkin ada perubahan. Tapi saya kira
Costa Rica yang nanti akan ketemu Paraguay itu juga alot, kemungkinan seri itu besar, kalaupun ada pemenang juga akan tipis. Brasil Kolombia ini saya lihat ini laga yang 50-50, kemungkinan akan draw, tapi kalaupun ada pemenang saya lihat Brazil lebih saya unggulkan sedikit atas Kolombia. Masuk ke laga Euro nanti malam. Yang pertama itu Belanda versus apa ya? Di laga yang pertama ini versus Rumania. Sangat-sangat mengejutkan ya. Menjadi juara grup Rumania. Dan Belanda yang jadi peringkat 3 terbaik merasa mendapatkan berkah ya. Karena walaupun dia posisinya peringkat 3 terbaik, Belanda yang harusnya bertemu juara grup yang biasanya tim yang diunggulkan, tim dari negara kuat, malah ketemunya Rumania. Kalau kita lihat Rumania ini kan lolos dengan nilai 4 ya. Semua tim nilainya 4, Rumania, Belgia, Slovakia, Ukraina. Di laga pertama Rumania gaspol ya, secara mengejutkan menang atas Ukraina 3-0. Tapi di laga kedua kalah dari Belgia 2-0 dan akhirnya seri lawan Slovakia 1-1. Kalau permainan Rumania ini kan berpusat pada kaptennya Stanciu, didukung oleh Marin, dua Marin di belakang dan di tengah, kebetulan namanya sama Marin. Kalau kita lihat Rumania secara permainan itu menurut saya dari laga pertama, kedua dan ketiga itu terus mengalami grafik penurunan ya. Langsung melenggang di laga pertama lawan Ukraina 3-0, laga kedua lawan Belgia kalah 2-0. Saya kira itu hal yang wajar kalahnya 2-0, tapi secara permainan Rumania sudah tidak serapi pertahanan pada saat lawan Ukraina. Lawan Slovakia pun hampir kalah, sempat tertinggal dulu Rumania atas Slovakia. Secara permainan saya lihat Rumania mengalami grafik yang menurun. Tidak tahu nanti di babak 16 besar ketemu Belanda. Kalau Belanda saya lihat ini persis juga seperti Rumania ya. Di laga pertama menang atas Polandia 2-1, lalu seri sama Prancis 0-0, dan di laga terakhir itu secara mengejutkan kalah oleh Austria 3-2. Kalau kita lihat Belanda, memang ini menurut saya anti klimaks ya. Belanda yang sekarang itu menurut saya kuatnya kan di belakang. Itu ada Van Dijk ya, ada Stefan de Vrij yang main di Inter Milan, ada Nathan Ake di sana ya, ada Denzel Dumfries yang main di Inter Milan. Tapi kenyataannya dari 3 pertandingan yang dilakoni Belanda ini, Belanda mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol ya. Kurang rapi pertahanan Belanda. Sedangkan kalau lini tengahnya saya tidak heran ya, memang tidak ada nama besar seperti zaman dulu, mungkin ada Edgar David, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder ya. Sekarang di tengah itu Tenzin Renders yang juga ada darah-darah Indonesianya ya. Lalu ada Xavi Simon, itu padahal lagi meningkat mainannya, Xavi Simon sama PSP. Dan juga Cody Gakpo yang main di Liverpool. Itu mungkin ada Frimpong juga yang main di Leverkusen. Itu saya lihat secara kualitas ya bisa masuk level biasa-biasa saja. Di depannya juga ini Belanda juga ada masalah ya. Terbukti itu cetak golnya masih mengandalkan pemain-pemain senior, Depay, Weghorst ya. Maunya mengandalkan Malen tapi malah menciptakan gol bunuh diri Malen, pemain Dortmund ini. Untuk laga ini Belanda Rumania, kalau dari rekor pertemuan Rumania adalah lawan yang empuk bagi Belanda ya. 5 pertandingan terakhir itu Belanda menang 4 kali dari Rumania dan Rumania menang 1 kali dari Belanda. Dan skornya sering telak ya. 3-0, 4-1, 2-0 ya. Tapi untuk laga ini saya lihat ini akan jadi laga yang ketat. Kuncinya adalah di babak pertama. Kalau babak pertama Belanda ini kesulitan mencetak gol, saya lihat ini ada potensi laga ini akan alot, bahkan bisa sampai extra time. Tapi kalau di babak pertama Belanda sudah berhasil mencetak gol ke lawan Rumania, saya lihat ini akan laga seperti Belgia versus Rumania ya. Bahkan bisa Rumania kesulitan dalam menciptakan gol. Saya mengunggulkan Belanda akan unggul atas Rumania tapi dengan skor yang ketat. Dan ini saya melihat laga ini akan terjadi banyak gol, lebih dari 2 gol.
karena secara kebobolan kedua tim ini tidak bagus-bagus amat di lini pertahanan. Masuk ke laga 2, Austria versus Turki. Ini laga kejutan. Austria bisa jadi juara grup di grup neraka yang diisi oleh Belanda dan Prancis. Walaupun tanpa David Alaba ya, bintangnya yang main di Real Madrid. Masih mengandalkan Baumgartner, masih mengandalkan Sabitzer dan Marko Arnautovic juga ya. Dan jangan lupa pelatih dari Austria ini Ralf Rangnick yang dianggap jadi gurunya Jurgen Klopp ya, dan Thomas Tuchel. Terbukti ya, secara permainan Austria berhasil membuat kejutan di grup yang sebenarnya itu jadi bisa disebut ini adalah grup neraka karena ada Belanda dan Prancis, tapi Austria bisa jadi juara grup. Kalau untuk Turki saya lihat diasuh oleh Vincenzo Montella, permainan Turki seperti saya pernah bahas di video sebelumnya, up and down ya. Kalau bagus sekali seperti pada saat pernah mengalahkan Georgia Turki. Tapi kalau jelek ambruk sekali ya, bahkan lawan Portugal Turki kalah 3-0. Untuk rekor pertemuan Turki versus Austria, 5 pertemuan terakhir itu Austria menang 3 kali, Turki menang 2 kali. Tapi kemenangan Turki itu yang 2 kali itu sudah lama-lama, terakhir tahun 2007. Yang hati-hati Turki, rekor pertemuan terakhirnya itu pada tanggal 27 Maret 2024 itu dipermak habis Turki dari Austria ya, 6-1. Ini yang harus hati-hati. Untuk laga 16 besar ini saya lihat ini akan seru. Turki masih mengandalkan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ya, dan juga Yilmaz, ketemu dengan Austria yang juga mengandalkan banyak pemain yang bermain Liga Jerman. Ini saya melihat laga ini akan cenderung alot dan kemungkinan besar akan berakhir sampai extra time atau draw. Tapi kalaupun ada yang bisa mencuri kemenangan, saya sedikit unggulkan Austria. Karena secara permainan Austria lebih stabil dari Turki yang permainannya naik turun. Ya, kecuali nanti ada gol-gol spektakuler Turki seperti laga pertama tiba-tiba tembakan jarak jauh Hakan Çalhanoğlu atau Arda Güler itu bisa merubah hasil. Tapi kalau laga ini jalan normal, saya sedikit unggulkan Austria atas Turki dengan skor tipis, dan di laga ini menurut saya tidak akan terjadi banyak gol. Tidak akan lebih dari 2 gol ya. Dan cenderung bisa draw, tapi saya sedikit unggulkan Austria atas Turki. Itu aja yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Umat TV. Salam olahraga.